Gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau kita sekedar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, nggak ada bandingannya. Kan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini, dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi. Sudahlah, ini barang sudah selesai kok. Kenapa sudah saya sebut selesai? Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau kita sekedar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di masa itu. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Tentu karena kita tidak bisa berharap kepada 580 anggota dewan kita untuk kritis kepada pemerintah. Maka udah Ferry, Bang Faisal, Bang Azhar, kemudian termasuk Adi Pray, ya tentu akan memberikan sikap-sikap kritis kepada pemerintah. Dan pesan kita adalah sikap kritis, sikap protes tentu tidak akan membuat bangsa ini akan hancur lebur. Yang membuat bangsa ini hancur lebur adalah ketika para DPR itu tidak kritis, kemudian partai-partai kemudian tidak punya sikap, dan yang paling penting adalah para koruptor dan para cukong-cukong itu merajalela menggarong kekayaan yang ada di negara kita. Saya kira di situ Bang Karno benar-benar harus kita laksanakan hingga di masa yang akan datang. Bagaimana Prabowo dan Gibran ini mampu menyelesaikan tuntas dan bagaimana keinginan politik mereka. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini menurut saya sudah cukup bagus, sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Kan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Dulu memang sangat heroik betul. Kita melihat anak muda, umurnya belum 40 tahun, menjadi wakil presiden, bikin pengaduan lapor Mas Wapres. Tentu itulah yang kemudian ingin kita lihat bagaimana performa politiknya di masa-masa yang akan datang. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja. Tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja. Tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri. Menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menyebalkan gitu ya. Yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur,
susu dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Nggak siap tapi dipaksakan. Tapi memang saya mau ngomel juga nih dengan Badan Gizi Nasional soal yang bicara soal serangga. Ya menurut saya yang nggak gatel tuh mbok nggak usah digaruk gitu loh. Ngomong tuh mbok ya lebih konstruktif lah. Jangan bikin malu pemerintah juga. Seolah-olah pemerintah nggak punya uang. Sehingga serangga pun harus dijadikan menu makan bergizi gratis. Ya kadang-kadang yang nggak gatel juga digaruk gitu. Padahal untuk menyiapkan anggaran itu sudah tersedia 71 triliun. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay, Bang. Karena nggak kelihatan semua. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol, paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat. Per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih rapornya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan, Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas. Dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi. Sudahlah, ini barang sudah selesai kok. Kenapa sudah saya sebut selesai? Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya, memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop.
Karena anggaran kita itu laya mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu, karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda. Bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis. Bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang diwakilkan oleh menteri-menterinya. Bagi saya percuma juga untuk selalu ingin membentur-benturkan Jokowi dan Prabowo. Tanpa dibenturkannya pun saya kira orang juga sudah melihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Apa hal lain perbedaannya? Sederhana bagi saya. Jokowi waktu jadi presiden 2014 itu kan triple minority. Apa itu triple minority? Jokowi bukan ketua umum partai, pergaulan politik nasionalnya terbatas dan dukungan parlemennya lemah. Prabowo triple majority, sebaliknya dukungan parlemennya full, ketua umum partai tidak pernah ditunjuk-tunjuk sebagai petugas partai. Dan yang paling penting, Prabowo pergaulan nasionalnya cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, kita sudah mendengarkan percakapan antara Bu Irma, Rocky Gerung, dan juga Adi Praitno. Ini dalam konteks membahas 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dan kita mendengarkan bagaimana Ibu Irma ini menurut saya agak berlebihan juga menyentil Pak Jokowi yang sudah purna tugas. Entahlah bagaimana Ibu Irma ini memang sering sekali ya memberikan pujian berlebihan yang subjektif kepada sosok Jokowi. Dan seperti yang kita sudah dengarkan tadi, bahkan Bu Irma mengatakan sedikit menyinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dianggap sebagai tidak sempurna. Kesempurnaan apa yang dimaksud di sini Ibu Irma dalam konteks kepemimpinan, padahal beliau adalah uswatun hasanah, teladan kita semua, manusia terbaik. Tentu jika dalam konteks kemanusiaan, manusia pemimpin, pemimpin politik, militer, pemimpin agama, Rasulullah adalah orang yang paling sempurna dalam hal ini, termasuk sebagai pemimpin politik. Tapi entahlah karena pujian berlebihan Bu Irma ini begitu mengagumi Pak Jokowi sampai berbicara yang tidak objektif, sehingga apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dan juga Bung Adi Praitno memberikan ruang berpikir lebih dalam kepada Ibu Irma sebenarnya ya, untuk merenungkan lebih dalam kata-katanya ini. Karena memang sangat berlebihan sekali ya, sangat jauh berbeda ya. Jangankan Nabi ya, menurut netizen, publik, membandingkan saja dengan SBY, Pak Jokowi jauh lebih tertinggal. Legasi apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi itu tidak berbanding dengan apa yang ditinggalkan oleh misalnya SBY selama 10 tahun, dan itu sangat terasa. Jadi di sini kita tidak membenci Ibu Irma, kita kritisi perbandingannya dengan menyebut Nabi di sini dan menyandingkan nama Rasulullah dengan Pak Jokowi, dan itu sudah tidak apple to apple. Dan mungkin karena semakin ya memuji berlebihan, hasrat untuk berdialog dalam hal ini untuk di depan Adi Praitno sampai Ibu Irma ini berlebihan sekali ya mengucapkan seperti itu. Terima kasih, sekian.